saya bilang, yang namanya penyakit degeneratif itu bukan hanya terkena kepada penyakit yang lanjut usia. Walaupun secara pengertian, penyakit degeneratif itu adalah penyakit yang terjadi akibat kerusakan organ atau struktur sistem tubuh secara bertahap. Jelas, di sini kerusakannya secara bertahap. Makanya dengan bertambahnya usia, dengan kita semakin tua yang tidak bisa kita hindari, pasti kerusakan organ, terganggunya sistem tubuh itu sebuah keniscayaan. Ya, tidak mungkin kita bertambah usia, organ tubuh kita sama seperti waktu kita masih muda. Itu tidak mungkin. Pasti akan ada mengalami kerusakan. Cuma tadi pertanyaannya, apakah kita bisa memperlambat kerusakannya atau justru mempercepat kerusakannya gitu. Kalau kita bisa memperlambat, alhamdulillah, berarti kita bisa lebih menjaga kesehatan kita. Kita bisa menghindari dari penyakit-penyakit yang mungkin terjadi gitu. Tapi kalau kita tidak bisa menjaganya, itu merupakan salah satu bukti bahwa kita kurang bersyukur kepada Allah. Kenapa? Karena menjaga yang sudah Allah berikan berupa kesehatan, berupa organ tubuh yang baik, itu adalah salah satu bentuk syukur. Supaya nikmat terhadap tubuh kita, nikmat terhadap kesehatan kita itu Allah lipat gandakan. Makanya mudah-mudahan dengan kita mengetahui ini nanti, apa yang terjadi pada tubuh kita, apakah kita terkena penyakit degeneratif, Allah berikan lipat gandakan kesehatan kita. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik. Nah, sekali lagi, penyakit degeneratif itu adalah penyakit yang terjadi akibat kerusakan organ atau struktur sistem tubuh secara bertahap. Jadi tidak mungkin penyakit degeneratif itu terjadi secara tiba-tiba. Contoh penyakit degeneratif itu asam urat contohnya. Tidak mungkin asam urat terjadi secara tiba-tiba. Pasti itu sudah ada gejalanya dari awal, sudah ada permulaan rasanya dari awal, tapi kita tidak sadar, kita mengabaikan itu, gitu. Kita tidak perhatikan. Makanya kerasanya udah parah, udah lebih apa ya? Mungkin kalau asam uratnya udah lebih dari 7 baru kerasa, aduh saya asam urat ya, padahal dulunya enggak. Iya memang dulunya enggak, tapi karena tidak menjaga akhirnya kena gitu. Yang namanya asam urat itu gitu. Ya, makanya itu tahapan-tahapan yang terjadi pada organ tubuh kita pasti mengalami kerusakan. Dan yang mungkin mengalami kerusakan pada tubuh kita itu antara lain otak kita. Yang paling sangat mungkin itu yang terjadi kerusakan itu otak kita. Kok bisa otak kita yang rusak? Karena otak kita itu organ vital yang berfungsi untuk mengontrol semua organ tubuh yang lain. Komando di antara tubuh kita itu ada di otak kita. Kalau kata otak kita, lambung kamu cerna makanannya, maka lambung akan mencerna. Tapi ketika otak kita bermasalah akibat faktor degeneratif, maka yang sangat mungkin terjadi, tubuh kita tidak akan bisa melakukan fungsinya dengan baik. Ya, contohnya untuk para penderita demensia. Jadi penderita demensia itu yang sistem saraf pusatnya itu terganggu, itu walaupun dia sudah makan, bahkan sudah sangat banyak makannya, tapi lambungnya tidak mendapat komando dari otak bahwa dia sudah makan, bahwa dia sudah kenyang, maka kalau dikasih makan lagi ya masuk lagi walaupun muntah. Itu contohnya penyakit demensia ya. Jadi penyakit demensia juga termasuk penyakit degeneratif yang merupakan kerusakan otak, merupakan kerusakan sistem saraf. Kalau dulu kita mengenal penyakit degeneratif, penyakit demensia itu pikun. Jadi penyakit demensia itu dulu diidentikan dengan pikun. Padahal itu demensia itu lebih dari pikun. Kalau cuma pikun, lupa sesuatu gitu ya, kita masih bisa perbaiki. Tapi kalau demensia itu bukan cuma lupa, tapi sudah tidak berfungsi otaknya, sehingga tidak bisa mengontrol organ tubuh yang lain untuk bisa melakukan aktivitas dengan normal. Contohnya tadi, saya pernah mendengar kasus orang yang terkena demensia ditangani oleh seorang tenaga kerja. Bu, ibu saya ini udah makan belum? Sudah Bu, sudah saya kasih makan dari tadi. Tapi si ibunya bilang, belum, saya belum makan. Karena si tenaga kerjanya ini merasa jengkel, ya udahlah kasih makan lagi, ternyata muntah. Tuh kan Bu, bener. Ibu ini udah dikasih makan sama saya, cuman dia nggak ngerasa kalau dia udah makan, akhirnya muntah lagi. Barulah si ini, oh iya, berarti ini memang
fungsi otaknya sudah tidak berjalan. Dia tidak memberikan komando ke lambung kalau dia sudah kenyang. Komandonya tidak sampai ke lambung, informasinya tidak sampai ke lambung. Jadi yang pertama, mungkin rusak itu otak. Bahkan kalau untuk di usia muda, otak rusak itu bisa mengakibatkan stroke, Bu. Kerusakan sistem otak itu bisa mengakibatkan stroke. Ya. Jadi yang pertama kali rusak karena faktor degeneratif adalah otak. Yang kedua jantung. Ketiga sistem pembuluh darah. Ini yang paling penting. Sistem pembuluh darah itu penting. Sangat mungkin sistem pembuluh darah kita rusak akibat faktor penuaan. Ya, sangat mungkin. Makanya bekam sangat efektif mencegah penyakit-penyakit degeneratif. Itulah kenapa saya suka bekam. Karena ternyata dari hampir semua jenis penyakit degeneratif, itu penyebab utamanya adalah darah yang mengental. Begitu darah kental, organ tubuh manapun, baik itu jantung, ginjal, paru, pankreas, ya, itu tidak akan mendapatkan suplai nutrisi dan suplai oksigen. Makanya salah satu cara, ini yang paling simpel dulu ya, salah satu cara mencegah penyakit degeneratif adalah jangan biarkan darah kita mengental. Itu yang paling penting. Jangan biarkan darah kita mengental. Boleh kita dengan rutin berbekam, boleh dengan kita mengkonsumsi herbal-herbal yang sebagai antioksidan, sebagai pengencer darah gitu, supaya darah kita tuh lebih lancar alirannya. Begitu darah kita lancar alirannya, maka organ tubuh manapun yang ada di dalam tubuh kita itu akan mendapatkan nutrisi dan oksigen yang sesuai. Nah, jadi yang jelas di sini, yang paling penting dalam mencegah penyakit degeneratif adalah jangan sampai darah kita mengental. Itu yang pertama. Ya. Dan selanjutnya, penyakit degeneratif itu ada beberapa penyebab. Yang jelas ya, penyebab utama yang jelas penyakit degeneratif. Yang pertama, pola pikir kita. Pola pikir kita pasti terganggu. Pola pikir kita pasti bermasalah ketika kita terdapat gejala penyakit degeneratif. Mungkin kita terlalu emosi, mungkin kita terlalu berangan-angan, mungkin kita terlalu sedih. Banyak sekali. Banyak sekali. Faktor psikosomatis, jadi penyakit psikologis yang menyerang penyakit fisik, itu sangat mungkin mengakibatkan penyakit degeneratif. Contohnya, orang yang sering merasakan sedih yang berkepanjangan, itu sangat mungkin paru-parunya bermasalah. Sangat mungkin sistem pernapasannya terganggu. Buktinya apa? Buktinya kalau kita lagi sedih, nangis, coba rasakan bagaimana napas kita. Pasti agak sesak gitu kan. Itu menunjukkan bahwa paru-paru kita sedang mengecil ketika kita sedang sedih. Dan kalau kita sering sedih, maka paru-paru kita akan terus mengecil, sehingga napas kita terganggu. Makanya kalau kita nih sering mengalami kesedihan yang terlalu berlebihan, aku yakin sangat mungkin paru-paru kita akan bermasalah. Minimal asma akan kena. Makanya kalau kita ingin paru-paru kita sehat, selain olahraga rutin, biasakan diri kita fun. Biasakan diri kita bahagia. Supaya apa? Paru-paru kita membesar, endorfin mengalir, jadi kita lebih sehat nantinya. Paru-paru kita lebih sehat. Kemudian, contoh yang lain, ketika kita sering mengalami emosi yang berlebihan, marah-marah yang berlebihan, itu bisa mengakibatkan tensi darah kita naik. Kenapa tensi darah naik? Karena detak jantung akan semakin kencang begitu kita marah. Detak jantung kencang, betak gitu ya. Duduk gitu ya. Detak jantung kencang, itu otomatis tekanan darah akan tinggi. Kalau ada sumbatan kolesterol di pembuluh darah otak, maka saraf otaknya itu akan mengalami pecah pembuluh darah. Itu yang dinamakan stroke. Makanya orang yang terkena stroke biasanya pemicu utamanya adalah darah tinggi. Jadi kalau orang yang suka marah-marah, hati-hati. Berarti Anda sangat berpotensi kena stroke. Mulai sekarang, mulai tekan emosinya dengan memperbanyak istighfar. Mulai sekarang, tekan emosinya dengan memperbanyak istighfar. Karena pola pikir kita itu mempengaruhi kerusakan organ tubuh kita.
Semakin negatif pola pikir kita, maka akan semakin cepat rusak organ tubuh kita. Tapi begitu pola pikir kita semakin positif, semakin dekat kepada Allah, semakin zikir kepada Allah, maka sangat mungkin tubuh kita pun akan memberikan respon positif juga. Jadi itu ya, yang pertama pola pikir kita harus baik. Yang kedua pola hidup. Pola hidup kita, kebanyakan di kita itu orang-orangnya sekarang serba instan, serba ingin cepat. Makanannya instan, pergerakannya pengen instan. Dulu orang tua kita mungkin kalau kita dengar ceritanya, 10 km masih kuat jalan kaki. Bahkan lebih dari 10 km jalan kaki bolak-balik masih kuat. Kita mungkin dari tempat kita ke masjid yang jaraknya nggak lebih dari 1 km, udah pakai motor. Kita ke warung yang jaraknya mungkin beberapa ratus meter, pakai motor. Jadi pola hidup kita sudah nggak sehat. Kita sudah sering malas gerak. Itu juga mengakibatkan penyakit degeneratif. Kenapa? Karena organ tubuh kita itu seharusnya dirubah nutrisi yang masuk menjadi energi. Dan energi itu akan terbentuk kalau kita mengeluarkan kalori, kalau kita mengeluarkan panas tubuh. Sementara kita untuk bergerak saja, untuk mengeluarkan kalori saja, malas. Maka jelas, sangat memungkinkan penyakit-penyakit degeneratif akan mudah datang kepada kita. Tapi kan saya setiap hari saya berkeringat, Pak. Berkeringatnya apa? Saya kan nyangkul di sawah, saya kan ngarit, saya kan setiap hari jalan kaki ngedorong roda, setiap hari juga capek gitu. Itu bukan olahraga. Memang gerak, tapi itu bukan olahraga. Bedanya olahraga dengan yang bukan olahraga, mungkin kalori yang dikeluarkan sama, ya, tapi yang membedakan itu adalah hormon endorfin tidak terbentuk ketika kita melakukan aktivitas rutin. Beda dengan olahraga. Dalam olahraga itu ada unsur fun, sehingga hormon endorfin itu terbentuk dan tubuh kita akan lebih sehat. Makanya, kalau kita ingin terhindar dari penyakit degeneratif, maka mulai sekarang jangan malas gerak. Olahraga lebih rutin. Kalau memang usia kita sudah 40 tahun lebih, ya sesuaikan olahraganya. Mungkin tidak futsal, mungkin tidak sepak bola, minimal jalan kaki, jogging, ya setidaknya setengah jam sehari itu cukup untuk membakar kalori, untuk meningkatkan kinerja jantung, kemudian aliran darah jadi lebih lancar. Karena tadi kan yang mengakibatkan penyakit degeneratif itu yang paling utama itu adalah darah kental, darah yang berat, sehingga suplai oksigen ke anggota tubuh yang lain, ke organ tubuh yang lain itu terhambat. Di situ bedanya. Makanya yuk rutin gerak, bukan cuma gerak yang berkeringat, tapi gerak yang fun, olahraga. Ya, jadi pola hidup kita perbaiki. Nah, ini soalnya yang mengakibatkan kita terkena penyakit degeneratif adalah pertama pola pikir kita yang selalu negatif, yang kedua pola hidup kita yang memang tidak teratur, dan yang ketiga pola makan. Gizi yang masuk ke dalam tubuh kita itu tidak seimbang. Seharusnya yang paling banyak dibutuhkan oleh tubuh itu adalah vitamin dan mineral. Baru yang lainnya, karbohidrat, protein, lemak gitu ya. Baru yang lainnya. Yang paling banyak itu harusnya vitamin dan mineral dulu. Dan itu terdapat dalam sayuran dan buah-buahan. Nah kita pagi-pagi gorengan. Kadang bubur ayam dulu. Habis bubur ayam lontong sayur misalkan gitu ya. Baru nasi goreng. Apalagi junk food ya. Junk food kadang-kadang kita makan cuman pakai ayam goreng sama nasi saja, pakai saus udah cukup. Beli burger. Burger itu cuman sayurannya berapa lembar sih? Seladanya 1 lembar, tomatnya seiris, timunnya seiris, sisanya roti sama dagingnya, baik itu daging ayam ataupun daging sapi gitu. Kebutuhan vitamin dan mineralnya sangat minim sekali. Makanya orang-orang yang penyuka junk food, penyuka makanan yang seperti itu, fast food gitu, pasti obesitas. Karena tadi kekurangan vitamin dan mineral. Sementara vitamin dan mineral itu adalah yang paling dibutuhkan oleh tubuh setelah air. Ya, setelah air itu vitamin dan mineral. Baru kalau kita kurang karbohidrat masih bisa hidup. Kita kekurangan protein masih bisa hidup.
Tapi kalau kita kekurangan vitamin dan mineral pasti lemes. Apalagi kekurangan air sudah pasti tidak akan bisa bertahan hidup. Ya. Hanya untuk mencegah penyakit-penyakit degeneratif, maka 3 pola ini harus kita maksimalkan. Jangan sampai beralih ke arah yang negatif. Pola pikir kita jadi positifkan kembali, pola hidup kita teratur, pola makan kita seimbang. Ya. Kemudian, risiko penyakit degeneratif. Pertama, pola makan tidak sehat. Kalau orang yang pola makannya tidak sehat, pasti akan terkena penyakit degeneratif. Terus bagaimana pola makan yang sehat? Pola makan yang sehat itu adalah pola makan sesuai dengan sunnah Rasul. Bagaimana cara makan Rasul? Apakah tahu cara makan Rasul seperti apa? Ada di hadisnya. Rasul itu makan ketika benar-benar lapar dan berhenti sebelum benar-benar kenyang. Sementara kita belum lapar-lapar banget udah makan. Berhentinya begitu kita kekenyangan. Makanya kesehatan kita jauh dibanding Rasulullah. Rasulullah itu selama hidupnya 63 tahun itu cuma 2 kali sakit. Itu pun faktor eksternal. Pertama diracun, kedua disihir. Nah kita nggak perlu diracun, nggak perlu disihir, setiap tahun pasti ada sakit. Setiap tahun minimal 3 hari kita sakit, perlu recovery. Karena apa? Karena pola makan kita tidak sehat biasanya. Akhirnya organ tubuh kita mengalami kerusakan terus-menerus, dan akhirnya terjadilah penyakit degeneratif. Yang kedua, kurangnya aktivitas fisik. Tadi ya, kurang olahraga. Kita tuh dibiasakan dengan pola hidup yang bermalas-malasan sekarang. Tadi, jarak ke masjid dari rumah, kadang-kadang yang cuma beberapa ratus meter, udah pakai motor. Ke warung yang cuma beberapa puluh meter, nggak mau jalan kaki. Makanya aktivitas fisik kita tuh seringnya kurang sekali saat ini. Dan bisa dilihat dari kandungan lemak yang ada di dalam tubuh kita biasanya lebih banyak. Tadi saya ada di chat sama salah satu anggota dari peserta Zoom ini, Pak, saya lemaknya kolesterolnya kok berlebihan ya gitu. Tadi saya bilang, mungkin saja Ibu ada beberapa faktor yang memang perlu diperbaiki. Salah satunya mungkin geraknya. Saya setiap hari gerak kok gitu. Saya setiap hari bekerja kok gitu. Bahkan kerjaan saya memang capek. Tadi yang bisa membakar lemak itu bukan cuma kalori, tapi hormon endorfin juga bisa membakar lemak. Mungkin ketika kerja, walaupun senang, walaupun bahagia ketika dalam kerjaan, tapi tubuh kita tetap mengalami stres. Beda dengan kita berolahraga. Tapi saya menyukai pekerjaan saya, Pak. Walaupun capek, nggak terasa capek. Nah itu gitu yang membuat tubuh kita stres. Walaupun capek, tapi tidak terasa capek gitu. Beda kalau olahraga kita fun, tapi begitu capek ya udah kita istirahat. Gitu. Ya, jadi kurangnya aktivitas fisik sangat memicu beresiko terjadinya penyakit degeneratif. Yang ketiga ini jelas, rokok, narkoba, dan MSG. MSG itu adanya di junk food, di fast food biasanya pemanis buatan, perasa buatan, pewarna buatan, itu mengandung banyak MSG. Apalagi rokok dan narkoba. Jelas kalau ini ya tidak perlu saya jelaskan. Karena di dalam bungkus rokok saja dituliskan merokok membunuhmu gitu. Jadi tidak perlu penjelasan lebih detail lah gitu tentang bahaya merokok. Pabrik rokoknya sudah memberitahu gitu. Narkoba apalagi gitu. Kemudian stres. Makanya manajemen stres itu adalah cara terbaik kita mencegah penyakit degeneratif. Nah, ini pencegahannya. Yang pertama, hindari obesitas. Jangan sampai kita kegemukan. Makanya kita mengatur berat badan itu perlu, mengukur berat badan itu perlu. Punya timbangan di rumah itu perlu. Supaya kita tahu, oh berat badan saya sudah berlebihan nih. Nah, bagaimana cara mengukur berat badan ideal? Cara mengukur berat badan ideal berdasarkan hasil penelitian dari beberapa ilmuwan, gitu ya, dari beberapa dokter. Cara mengukur berat badan ideal itu adalah tinggi badan kita dikurangi 100. Kemudian dikurangi 10%-nya. Contoh, tinggi badan saya 175. Ya, tinggi badan saya 175. Maka kurangi 100. Jadi berapa? 75. Kurangi 10%-nya 7,5. Maka idealnya berat badan saya itu sekitar 67,5. Idealnya. Sekarang berapa? 73. Berarti keberatan.
Tapi ya keberatannya belum terlalu ekstrim, belum terlalu berat juga, masih dalam batas yang memang berlebihan, tapi tidak terlalu ekstrim, tidak sampai obesitas. Tapi sebaiknya sih memang dihindari. Sebaiknya kita punya berat badan ideal. Tapi saya kurus, Pak. Apakah saya mungkin kalau kurus terkena penyakit kolesterol? Saya banyak menangani pasien yang kurus tapi kolesterol. Kenapa? Karena kolesterol itu lemak darah. Lemak di dalam darah yang terjadi akibat penumpukan minyak, ya, penumpukan lemak dari makanan, dan tidak dipanaskan oleh tubuh, sehingga lemak itu mengendap di bagian pembuluh darah. Jadi walaupun kurus bukan berarti tidak berpotensi terkena kolesterol, ya. Bisa saja kalau kita kurang aktivitas gerak. Karena saya lihat banyaknya yang badannya kurus tapi begitu saya pegang kayak gini, pas dipegang itu kayak lembek gitu. Ini banyak lemak doang, bukan otot. Nah, itu kan tetap aja. Berarti itu artinya kita orang tersebut mengalami obesitas walaupun tidak kelihatan gitu. Kenapa? Karena dalam tekstur ototnya itu bukan otot tapi lemak. Cuman memang lemaknya belum sebesar yang kelebihan berat badan gitu. Ada, saya punya pasien yang mungkin berat badannya kurang dari ideal. Tingginya 160, berat badannya cuma 55, tapi kok kolesterol? Ya, karena memang kolesterol itu bukan dilihat dari berat badan saja, tapi kolesterol itu dilihat dari seberapa banyak lemak darah yang ada di dalam tubuhnya. Ya, kayak seperti ibu tadi yang salah satu anggota Zoom ini, saya lihat sih kalau dari fisiknya berat badannya tidak berlebihan, tapi mungkin di dalam ototnya itu, di dalam aliran darahnya itu banyak mengendap lemak-lemak karena awalnya mungkin kurang gerak atau mungkin penyuka makanan-makanan yang berminyak. Ya. Jadi hindari obesitas, itu salah satu pencegah penyakit degeneratif yang paling utama. Yang kedua, rajin berolahraga, jelas ya. Yang ketiga, gizi seimbang. Tadi seperti saya bilang, yang dibutuhkan oleh tubuh kita itu pertama adalah air. Yang kedua, vitamin dan mineral, baru kebutuhan-kebutuhan yang lainnya seperti protein, karbohidrat, lemak, ya, itu kebutuhan-kebutuhan berikutnya. Itu yang paling penting, itu adalah yang pertama tadi, air jangan kurang. 8 gelas sehari itu harus, ya. Karena kalau kurang, pertama aliran darah kita pasti akan kental. Kurang cairan itu aliran darah akan kental. Kalau aliran darah udah kental, maka organ tubuh yang dituju itu akan kurang mengalami asupan nutrisi karena lambat aliran darahnya, karena kental tadi kan. Jadi lambat aliran darahnya nyampe ke organ tubuh itu, maka organ tubuh itu akan mengalami kerusakan. Ya. Contohnya, harusnya ginjal kita itu dalam 1 menit berapa liter nih yang masuk air. Tapi karena kita kurang minum, ternyata cuma beberapa liter aja yang masuk. Ya itu akan mengalami kerusakan. Jadi usahakan 8 gelas sehari minimal itu harus. Ya. Yang berikutnya, ini yang paling penting, zikir dan positive thinking. Ini untuk manajemen stres kita. Zikir dan positive thinking itu salah satu, bukan salah satu, tapi cara utama kita mencegah penyakit degeneratif. Karena penyakit degeneratif tadi ya, kerusakan organ tubuh, kerusakan fungsi tubuh, itu akan terjadi ketika kita semakin negatif berpikirnya. Maka dengan zikir, dengan positive thinking, hormon-hormon dopamin, endorfin terbentuk, maka tubuh kita pun akan mengalami sesuatu yang positif juga. Ini resiko-resiko penyakit degeneratif. Kemudian contoh penyakit degeneratif. Yang pertama, asam urat. Asam urat itu yang lemah ginjal. Ya, dan penyebabnya purin. Purin apa sih? Purin itu inti sel makhluk hidup yang ketika kita konsumsi itu tidak mati. Ya. Masuk ke dalam tubuh karena ginjalnya tidak maksimal, kan di ginjal itu disaring ya. Purin itu kadang-kadang dibuang melalui urin. Tapi karena ginjalnya tidak maksimal, tidak bisa menyaring itu, purin itu akhirnya masuk lagi ke dalam tubuh. Ngendap di bagian-bagian sendi besar. Maka seringnya sendi-sendi sakit. Ini contohnya ya, contoh penyakit degeneratif. Pertama, asam urat. Dulu yang menderita asam urat itu rata-rata di atas 40 tahun dulu. Sekarang 30 awal, bahkan sebelum 30 banyak yang terkena asam urat juga. Karena pola makannya tidak teratur. Sering mengkonsumsi makanan-makanan yang mengandung purin,
dan kurang olahraga juga, kurang minum juga. Yang berikutnya diabetes. Nah, ini diabetes juga adalah penyakit degeneratif karena diabetes itu adalah rusaknya sistem metabolisme. Apa sistem metabolisme? Sistem metabolisme itu adalah sistem perubahan makanan, perubahan protein menjadi energi. Tapi karena kita tidak bergerak, maka yang harusnya menjadi energi itu malah jalan-jalan aja di dalam aliran darah. Akhirnya ngendap menjadi glukosa, glukogennya di dalam darah kita. Ya. Makanya orang yang jarang olahraga selain kolesterol, diabetes juga sangat mungkin terjadi. Apalagi kalau memang orang tersebut memiliki riwayat ya keturunan yang penderita diabetes juga. Jadi kalau misalnya orang tua kita kena diabetes, kita harus lebih hati-hati karena kita sangat berpotensi kena diabetes. Semakin banyak anggota keluarga kita yang terkena diabetes, maka semakin besar peluang kita terkena diabetes. Karena diabetes itu penyakitnya di dalam darah. Darah yang dialirkan oleh orang tua kita, mengalir di dalam tubuh kita, ada potensi diabetesnya. Kalau kita tidak jaga, maka kita pun akan terkena diabetes. Maka putus siklusnya dengan kita rajin olahraga, dengan kita saum, menjaga makanan, jangan terlalu banyak mengandung glukosa. Berikutnya, kolesterol. Nah, kolesterol itu adalah lemak darah. Lemak darah jenuh atau disebutnya LDL ya, low density lipoprotein. Terlalu banyak. Jadi di dalam tubuh itu ada LDL, ada HDL, ada trigliserid. Nah, yang paling dominan menjadi kolesterol itu adalah LDL. Jadi LDL itu adalah disebutnya lemak jahat, lemak jenuh, lemak yang mengendap. Kalau kita beli minyak curah gitu ya, kalau kita beli minyak curah dibiarkan dingin terus-terusan gitu kan mengendap ya. Beda dengan minyak kemasan gitu ya yang memang sudah mengalami beberapa kali penyaringan, walaupun dibiarin agak lama nggak terlalu mengendap. Tapi kalau kita beli minyak curah, kan kalau dibiarin agak lama itu mengendap ya, ada endapan. Nah, itu yang disebut LDL kalau di dalam tubuh. Bagaimana cara mengatasinya? Harus dihangatkan tubuh kita. Dengan apa? Dengan gerak. Dengan olahraga. Kalau kita tidak olahraga, LDL itu terus ngendap. Ngendap di dalam pembuluh darah kita. Akhirnya menyumbat aliran darah. Ketika aliran darah kita kencang, ketika tekanan darah kita kencang tinggi, maka si aliran darah yang tersumbat oleh kolesterol itu akan pecah. Itu yang dinamakan stroke, pecah pembuluh darah. Bedanya glukosa, diabetes dengan kolesterol, itu sama-sama di aliran darah. Cuman kalau diabetes itu karena glukosa ya, karena gula itu larut di dalam air. Cuman membuat si cairannya itu menjadi kental. Coba kalau kita punya air nih, ada air, kita kasih gula banyak, maka lama-lama masanya akan menjadi lebih kental. Ya, lama-lama si masanya jadi kental, jadi si airnya jadi kental karena banyak gulanya. Tapi kalau kita kasih minyak itu tidak larut di dalam air, tapi akan mengendap menjadi sumbatan. Nah, itu yang membedakan kolesterol dengan gula. Makanya kalau misalkan penderita diabetes itu aliran darahnya kadang-kadang lambat banget. Makanya orang yang terkena diabetes itu kalau luka itu sembuhnya lama, apalagi di daerah-daerah yang jauh dari jantung. Contohnya di kaki, di tangan gitu ya. Itu kan daerah yang jauh dari jantung. Makanya kalau luka itu pasti akan lama sembuh. Kenapa? Si sel darah putih yang berfungsi untuk menyembuhkan luka itu lama. Lama sampai ke lukanya itu. Karena berat masa jenis darahnya. Tapi kalau yang punya kolesterol, sembuh masih bisa sembuh. Cepat sembuhnya. Cuman aliran darahnya tidak lancar. Hanya tersumbat saja gitu ya. Bukan jadi mengental, tapi tersumbat kalau untuk yang kolesterol. Yang berikutnya, hipertensi. Kalau hipertensi itu adalah rusaknya organ jantung. Jadi kinerja jantung tidak maksimal. Jantung, ginjal ini tidak maksimal, pankreas tidak maksimal. Maka aliran darah jadi semakin kencang. Karena detak jantungnya jadi lebih kencang. Dan biasanya itu terjadi karena faktor usia. Tapi seperti saya bilang, untuk zaman sekarang, bahkan yang usianya di bawah 30 pun sudah ada yang terkena hipertensi. Karena tadi
Pertama, kurang gerak. Kedua, makanannya terlalu banyak yang mengandung MSG. Kemudian emosinya tidak terkontrol. Karena sekarang itu tingkat stres cukup tinggi ya zaman sekarang itu ya. Tambah BBM naik, tambah harga-harga naik, tingkat stresnya makin tinggi. Itu kalau ibu-ibu langsung naik darah tuh biasanya tuh. Baru mau beli apa-apa udah mahalan ini gitu, udah protes-protes aja gitu. Hati-hati Bu ya kalau yang ibu-ibu nih, hati-hati jangan sampai terpancing dengan hal seperti itu, istighfar aja Bu, insya Allah gitu ya. Allah memberikan rezeki kok. Ya kita protes-protes wajar lah gitu ya, sewajarnya aja, jangan sampai berlebihan. Ya. Nah, supaya kita tidak terkena hipertensi. Karena kalau kita terkena hipertensi, itu resiko penyakit yang lain itu kan sangat mungkin. Dan yang paling parah kalau terkena hipertensi itu adalah stroke. Stroke itu adalah komplikasi antara hipertensi dan kolesterol. Jadi kalau stroke, biasanya orangnya ada dua ini. Ada hipertensinya, ada kolesterolnya. Maka sangat mungkin orang tadi terkena stroke. Ya. Kemudian, ini ada asam urat seperti ini. Contoh asam urat. Ini adalah purin yang mengendap menjadi kristal di dalam sendi-sendi kita. Ya. Purin yang mengendap menjadi kristal di dalam sendi-sendi kita. Makanya sakit banget di sendinya. Dan biasanya suka kelihatan ada pembengkakan di bagian ini, di bagian dekat jempol kaki. Ada pembengkakan di sini. Kenapa? Karena tadi ada endapan kristal yang mengendap di situ yang membuat kaki kita sakit. Bagaimana cara pencegahannya? Untuk asam urat ini, kalau kita cek pakai alat cek darah gitu ya. Kalau kita cek pakai alat cek darah, normalnya untuk perempuan itu 6. Untuk laki-laki 7. Ya, untuk asam urat. Laki-laki itu 7, perempuan itu 6. Maka kalau perempuan sudah lebih dari 6, maka berarti dia terkena potensi asam urat. Tapi saya nggak suka sakit kok, tangan sama kaki nggak suka sakit. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah kalau masih belum sakit. Tapi kalau dibiarkan, ya siap-siap aja. Karena apa? Karena kalau kadar purin di dalam tubuh kita sudah lebih dari 6 untuk perempuannya, kalau laki-laki sudah lebih dari 7, maka itu sebetulnya sudah siap banyak kristal-kristal yang akan mengendap di bagian sendi-sendi besar kita. Contohnya seperti ini. Jadi kalau perempuan itu 6, laki-laki itu 7 ya, kadar purin yang memang normal. Asam urat yang memang batas maksimal normalnya. Lebih dari itu harus siap-siap melakukan pengobatan-pengobatan yang memang sesuai. Nah, untuk asam urat sendiri penyebabnya apa? Pertama tadi, purin. Purin itu adalah inti sel makhluk hidup yang tidak mati ketika dimasak dan kita makan. Akhirnya apa? Akhirnya mengendap di bagian tubuh kita. Ditambah lagi ada masalah pada ginjal kita. Ginjal kita mengalami peradangan, kurang cairan, sehingga si purin ini tidak tersaring menjadi dibuang bersama cairan urin. Ya, purin. Yang kedua dari makanan berlemak. Nah, ini makanan berlemak juga merupakan potensi purin terbesar, jeroan, kacang-kacangan, ya, melinjo dan olahannya. Hati-hati nih, melinjo ya. Itu salah satu pemicu loh, pemicu kadar purin yang tinggi, pemicu asam urat yang tinggi. Saya pernah punya teman dari Brunei. Beliau datang ke tempat kami ke sini. Saya nggak tahu kalau dia punya resiko asam urat. Saya nggak tahu dia punya acid gitu ya. Kan kalau orang Brunei nyebutnya acid ya. Saya nggak tahu dia punya acid. Sementara di rumah saya lagi ada emping melinjo. Orang Brunei jarang makan itu, jarang menemukan itu. Bahkan mungkin orang ini belum pernah menemukan itu. Dia makan, enak. Ya emang emping enak kan, saya juga suka gitu ya. Enak. Makan terus emping. Yang saya kasih 1 toples hampir habis. Sementara orang tersebut punya resiko asam urat. Besoknya kakinya pada bengkak. Pas begitu saya tanya, maaf Pak Ci punya acid kah? Iya, saya punya acid. Oh, Masya Allah. Berarti itu yang menjadi penyebabnya. Kenapa? Melinjo itu salah satu produsen purin yang paling tinggi. Hati-hati makan kacang-kacangan bagi orang yang sudah berpotensi terkena asam urat. Kemudian sayuran hijau yang tanpa dimasak, hati-hati nih, orang Sunda biasanya nih.
Orang Sunda kalau makan lalapan hati-hati ya. Sebaiknya dimasak dulu karena ada inti sel makhluk hidup yang tidak mati ketika dimasak, apalagi dimakan mentah. Dan klorofil, ya, zat hijau daun, itu juga salah satu penyebab tingginya purin di dalam tubuh kita. Kemudian kurang minum. Nah, jelas kalau kurang minum karena itu tadi kan penyebab asam urat itu adalah ginjal kita mengalami peradangan. Maka kalau kurang minum itu sangat mungkin kita terkena penyakit asam urat. Yang kedua, yang berikutnya cemas berlebihan. Ketika kita cemas, apa yang kita rasakan, Pak, Bu? Ketika kita cemas, biasanya kita ingin buang air kecil, ingin ke kamar mandi. Contohnya kalau saya pribadi nih, sebagai seorang public speaker yang sering disuruh bicara di depan umum, awal-awal begitu saya belum punya persiapan, cemas, grogi, gugup, bawaannya pengen ke kamar mandi terus. Nah, memang itulah yang terjadi kalau kita cemas. Ginjal kita bekerja lebih keras. Terusan harus membuang yang membuat dia radang gitu. Dan kalau sering cemas berlebihan, maka akan sering buang air kecil dan mengakibatkan dehidrasi, ginjal kita akan mengalami masalah. Gejalanya untuk asam urat, sering sembelit. Jadi hati-hati Bapak Ibu yang sering susah buang air besar, itu gejala awal asam urat terjadi. Kenapa? Karena buang air besar itu adalah membuang kotoran yang ada di dalam usus kita. Ketika sembelit, maka usus kita tidak bisa membuang sepenuhnya. Kotoran, mohon maaf ya, kotoran yang seharusnya terbuang itu diairkan lagi oleh darah, mengalir ke seluruh tubuh kita, dan mengendap di sendi kita. Itu yang menjadi kristal nantinya. Mengkristal. Jadi gejala awalnya sembelit. Yang kedua, sakit di bagian sendi besar. Jelas, karena memang ada kristal-kristal yang menyumbat gitu ya, menyumbat di sendi-sendi kita. Yang berikutnya, nyeri pada telapak kaki, terutama pada saat bangun tidur. Jadi kalau begitu bangun tidur nginjek lantai itu kayak ditusuk-tusuk gitu. Itu berarti sudah ada gejala asam urat. Yang berikutnya, pegal pada kaki dan tangan. Yang berikutnya, terdapat benjolan pada sendi jari kaki atau tangan. Kayak tadi ya, ada benjolan. Nah, penanganannya seperti apa? Ya, penanganannya seperti apa? Penanganannya yang pertama, hindari cemas. Yang kedua, hindari makanan penyebab terjadinya asam urat. Apa saja ini? Makanan berlemak, jeroan, kacang-kacangan, melinjo dan olahannya, sayuran hijau, itu dihindari dulu. Kemudian, terapi air putih satu persatu. Gimana satu persatu itu? 1 jam 1 gelas. Ingat, 1 jam 1 gelas. Ya, jadi dilakukannya itu dari kapan? Dari setelah kita bangun tidur pagi, subuh, sampai menjelang maghrib. Coba hitung berapa jam seperti itu. Dari menjelang subuh sampai menjelang maghrib, itu lebih dari 10 jam. Kalau kita minum air putih 1 jam 1 gelas saja, itu lebih dari 10 gelas. Cukup untuk kebutuhan cairan di dalam tubuh kita. Kok dari subuh sampai maghrib aja? Kenapa kalau sudah setelah maghrib? Kalau setelah maghrib, cukup minum sesuai yang dibutuhkan saja. Kenapa? Karena kalau kita minum berlebihan, terlalu banyak pada saat setelah maghrib, itu akan mengganggu proses istirahat kita, proses tidur kita. Ya. Sementara kita tuh perlu tidur yang berkualitas. Semakin berkualitas kita tidur, maka semakin sehat kita. Kalau terganggu dengan sering yang buang air kecil, maka akan memungkinkan kita juga tidurnya tidak sehat, dan kita juga akan terkena beberapa macam penyakit nantinya. Jadi ingat, terapi air putih 1 jam 1 gelas. Dari kapan? Mulai subuh sampai menjelang maghrib. Setelah maghrib bukan berarti tidak boleh minum, boleh, cuman sebutuhnya saja. Tidak terlalu dianjurkan tidak terlalu banyak kalau setelah maghrib. Apalagi setelah isya, kalau kita langsung tidur setelah isya gitu ya, berarti setelah maghrib sebaiknya sudah tidak tidak terlalu banyak minum lagi. Ya. Kemudian apa? Konsumsi herbal detox. Apa saja herbal detox? Yang paling mudah didapatkan itu adalah buah-buahan yang bersifat pencahar. Ada pepaya, semangka, melon, itu herbal detox. Untuk penderita asam urat itu sangat efektif. Kenapa? Karena dia akan membuat buang air besar kita semakin lancar. Ketika buang air besar kita lancar, maka insya Allah purin-purin akan terbuang, aliran darah kita akan semakin lancar lagi. Makanya konsumsi herbal detox. Yang paling mudah tadi ya,
pepaya, semangka, atau melon. Kalau untuk herbalnya boleh mengkonsumsi atau meminum minyak zaitun. Ya, boleh minum minyak zaitun. Cukup minum minyak zaitun itu cukup. Kemudian konsumsi buah penjahat jelas. Bekam di titik pinggang, warik, fak, dan sak. Zohril kodam. Ya, ini titik bekam untuk penyakit asam urat. Kenapa saya rekomendasikan bekam? Karena dengan bekam ini tadi penyakit degeneratif itu yang menjadi faktor utamanya adalah darah yang mengental. Makanya bekam untuk membuang aliran darah yang sudah stagnan, yang sudah statis, yang tidak bisa dialirkan lagi, itu sangat efektif untuk mencegah penyakit degeneratif. Dan untuk asam urat ini, yang merupakan salah satu penyakit degeneratif, titik bekamnya ada di pinggang, di warik, di pinggul, di fard, di paha, sak itu di betis, dan zohril kodam. Zohril kodam itu adalah punggung telapak kaki. Kalau ini telapak kakinya, ini di sininya. Itu titik bekamnya di situ. Insya Allah, itu akan membuat kita terhindar dari penyakit asam urat, ya. Bukan berarti kita mencegah sepenuhnya, tapi setidaknya kita menjaga gitu. Jangan sampai kita terkena penyakit asam urat secepat itu gitu. Karena kerusakan ginjal sangat mungkin ketika kita semakin beranjak tua gitu, sangat mungkin sekali. Tapi begitu kita bisa menjaganya lebih maksimal, maka insya Allah akan lebih memperlambat proses terjadinya asam urat. Baik. Ya, ini tentang asam urat ya. Yang berikutnya diabetes. Nah, ini diabetes itu seperti ini. Yang kuning ini, ya, yang kuning ini adalah kadar gula. Gula yang berlebihan di dalam darah. Jadi si gulanya ikut ngalir, Pak. Glukosanya itu ikut ngalir dengan darah, sehingga darahnya menjadi berat. Ini saya yakin sudah pada berkeluarga semua ya. Saya anggap saja sudah berkeluarga semua. Coba bapak-bapak ini terutama kalau bangun tidur biasanya ereksi, ya. Dan begitu ereksi dipegang oleh bapak sendiri, apa rasanya? Hangat, panas. Panas pada penis ketika ereksi itu menunjukkan bahwa si aliran darah itu lancar ke sana. Aliran darah itu ngalir ke sana. Karena darah itu memang panas. Ya, darah itu memang panas. Tapi bagi orang yang kadar gulanya berlebih, dia itu begitu dipegang dingin karena tidak ada aliran darah ke sana. Makanya kalau orang yang terkena diabetes mellitus sangat mungkin terkena impotensi. Jadi buat ibu-ibu, hati-hati ketika ngasih gula ke bapaknya. Jangan sampai berlebihan. Karena kalau ngasih gula berlebihan, khawatir si bapaknya nanti malah terkena diabetes. Kalau sudah terkena diabetes, udah parah. Bukan cuma gangren, bukan cuma luka. Tidak sembuh-sembuh gitu ya. Tapi, mohon maaf, tidak bisa ereksi, impoten. Makanya saya kalau menangani pasien-pasien impoten, bukan saya, mohon maaf ya, karena saya bukan maerot gitu ya, bukan saya terapi alat vitalnya, tapi coba saya perbaiki pankreasnya. Siapa tahu kadar gulanya berlebihan. Ya. Kadar gula berapa sih idealnya? Ya sekitar normalnya itu sekitar 90-an lah ya. Untuk angkanya saya tidak terlalu detail. 90-an untuk rendahnya, tingginya 200. Itu untuk kadar gula yang standar. Berarti kalau di bawah 90 berarti agak rendah. Di atas 200 berarti agak tinggi. Apalagi sudah 300, 400, 500 gitu ya, itu kemungkinan sudah sangat akut gitu, penyakit diabetesnya. Sekali lagi, diabetes itu pankreas kita bermasalah sehingga tidak bisa merubah protein menjadi energi. Akhirnya apa? Akhirnya si protein itu ngendap menjadi gula darah. Karena penyebab gula darah itu bukan cuma gula, bukan cuma glukosa, tapi protein pun kalau terlalu banyak, makanya kalau kita makan kekenyangan suka ngantuk. Kenapa kalau kita makan kekenyangan suka ngantuk? Karena si protein ini, karbohidrat ini menjadi pengental darah yang mengalir ke kepala, ke otak. Makanya otak kurang oksigen, otak kurang cairan, ngantuklah kita. Banyak kan ya? Saya yakin di sini banyak yang ketika sudah makan langsung ngantuk. Saya yakin banyak. Kenapa? Karena tadi si darahnya tidak ngalir lancar ke otak, terhambat oleh protein yang sedang diproduksi. Ya. Ini contoh diabetes. Jadi diabetes itu
kadar gula yang mengalir di dalam darah. Penyebabnya, konsumsi pemanis buatan yang berlebihan, terlalu kenyang, langsung tidur setelah makan, itu hati-hati. Enak sih, kalau setelah makan langsung tidur itu enak. Cuma hati-hati, itu berpotensi terkena diabetes. Ya. Kemudian kurang aktivitas fisik, kurang minum, dan terlalu banyak karbohidrat, protein, dan lemak. Tuh kan, jadi bukan cuma gula saja, tapi karbohidrat, protein, dan lemak pun bisa menjadi penyebab diabetes. Terus gejalanya apa saja? Pertama, mudah ngantuk, terutama selesai makan. Kemudian mudah haus. Hati-hati nih, yang mudah haus di siang hari ya, tanpa aktivitas gerak yang terlalu berat, itu sangat mungkin terkena diabetes. Yang berikutnya mudah lapar, mudah lelah, beser atau sering buang air kecil, kebas tangan dan kaki, penglihatan kabur, kejantanan menurun, berat badan menurun drastis. Nah, ini kenapa bisa terjadi seperti ini? Tadi, karena kadar gula yang berlebihan itu bisa mengakibatkan suplai oksigen, suplai nutrisi ke berbagai macam organ tubuh itu terhambat. Kalau misalkan suplai oksigen ke lambungnya tidak maksimal, maka nutrisi yang dibutuhkan lambung itu tidak akan tercukupi. Maka dia mudah lapar. Suplai oksigen, suplai darah bersih, suplai nutrisi ke mata terhambat karena berat darahnya, maka mata akan mengalami penglihatan yang kabur. Suplai oksigen, suplai nutrisi, suplai darah bersih yang mengalir ke kejantanan akan membuat kejantanan kita menurun. Makanya hati-hati, diabetes itu adalah penyakit yang dibenci oleh laki-laki. Saya sangat banyak menemukan orang yang sudah kena diabetes akut ya, itu paling sangat besar potensi dia kena impotensi. Saya suka tanya, mohon maaf Pak, Bapak dengan istri hubungannya gimana sekarang? Hubungan apa? Ya hubungan seksualnya dengan istri gimana? Iya, saya sudah nggak kuat lama. Ada yang seperti itu. Ada juga yang sudah nggak bisa lagi. Bapak kadar gulanya berapa? Saya kembali 500, oh pantas. Ya, pantas. Jadi hati-hati, diabetes itu salah satu penyakit yang harus dihindari oleh kaum pria. Jadi bapak-bapak ya, kalau memang perlu yang manis, cukup istrinya saja yang manis. Jangan cari yang manis-manis di luar. Oke, penanganannya gimana? Penanganannya untuk diabetes, yang pertama hindari egoisme. Ketika kita egois, itu pankreas melemah. Tidak bisa merubah gejala tidak bisa merubah protein menjadi energi. Makanya jangan egois ya. Yang kedua, hindari gula sintetis. Ini jelas. Yang ketiga, perbanyak saum. Karena dengan saum, insya Allah itu akan mengurangi kinerja dari pankreas. Sehingga pankreas tidak terlalu capek. Yang keempatnya, olahraga, jelas. Karena tadi penyebab diabetes itu adalah sistem metabolisme tidak lancar. Sehingga begitu harusnya protein dirubah menjadi energi, ini tidak terjadi. Kalau kita tidak gerak, maka tidak berubah menjadi energi. Si protein itu hanya jalan-jalan aja. Kemudian konsumsi herbal yang bersifat kelat, pahit. Ada protawali ya, kemudian ada sambiloto, kemudian ada habatus sauda, itu kan bersifat kelat juga ya. Kemudian biji alpukat ya. Biji alpukat yang pahit ya. Biji alpukat di blender campur madu itu bisa mengurangi penanganan untuk diabetes. Kemudian konsumsi daun insulin ya, daun insulin bisa di googling lah. Bisa dicari daun insulin yang seperti apa. Yang berikutnya, bekam, titik belikat, dan pinggang. Kembali, titik bekam itu sangat membantu untuk menangani penyakit degeneratif, salah satunya diabetes. Kenapa titik belikat dan pinggang? Karena titik itu yang bersentuhan langsung dengan pankreas. Kenapa tidak titik tangan dan kaki? Padahal kan tangan dan kaki itu yang sering kebas ketika kita diabetes. Karena tangan dan kaki itu jauh dari jantung. Sementara darah kita berat, karena diabetes tadi ya, maka kalau kita bekam di situ akan memungkinkan sembuhnya lama. Makanya untuk pembekaman orang yang terkena diabetes itu cukup di titik belikat dan pinggang saja, yang dekat dengan pankreas saja. Ya. Itu tadi diabetes. Sekarang kolesterol. Nah, ini bedanya kolesterol Pak Bu. Kalau tadi diabetes itu si aliran darahnya memang ikut ya, si
gulanya itu ikut di dalam aliran darah, tapi kalau diabetes kalau kolesterol ini itu si minyaknya, si lemaknya menyumbat aliran darah, membuat aliran darah sempit. Makanya kalau orang yang terkena kolesterol biasanya suka disertai dengan darah tinggi. Dan itu yang paling berbahaya. Darah tinggi campur kolesterol sama dengan stroke. Ya. Darah tinggi dan kolesterol sama dengan stroke. Berapa kadar kolesterol normal? Kadar kolesterol normal itu 200. Lebih dari itu berarti sudah terlalu tinggi. Dan yang memang berpotensi terkena kolesterol itu adalah orang yang obesitas. Karena semakin gemuk seseorang, lemaknya akan semakin banyak. Ya. Dan pembuluh darahnya pasti semakin akan terhimpit. Makanya hindari obesitas. Ya. Nah, bagaimana kolesterol penyebabnya? Penyebab kolesterol adalah kurang aktivitas fisik, malas gerak, terlalu banyak konsumsi makanan yang berlemak, ya. Kemudian obesitas, kurang minum, sindrom tubuh dingin. Jadi tubuhnya itu cenderung dingin, kurang hangat, kurang gerak, kurang panas tubuhnya itu, kurang mengeluarkan kalori. Akhirnya si lemak-lemak yang ada di dalam tubuhnya mengendap terus, menggumpal, mengendap dan menyumbat aliran darah. Kemudian gejalanya apa? Biasanya gejala yang paling terasa itu adalah berat dan panas pada bagian kepala belakang. Suka berat di sini kalau orang yang terkena kolesterol. Kemudian berat di pundak, ya, beban pundaknya seperti memikul beban yang berat. Kemudian berat badan naik secara drastis. Hati-hati kalau kita sudah mengalami penaikan berat badan yang terlalu cepat, itu mungkin kita terkena kolesterol. Kenapa? Karena zat-zat yang seharusnya dialirkan oleh aliran darah kita itu malah ditangkap oleh lemak. Akhirnya mengendap dan kita menjadi gemuk. Kemudian mudah lelah. Ya tadi karena jantungnya itu aliran darah dari jantung itu tidak lancar. Sehingga kita mudah lelah. Nafas pendek gitu ya. Karena aliran oksigen ke paru-paru juga tersumbat akibat adanya lemak di situ. Pandangan menurun dan penanganannya banyak bergerak olahraga. Jadi untuk penanganan kolesterol jelas ini olahraga yang paling utama. Yang kedua saum. Ya, saum juga diperlukan ketika kita akan ingin terhindar dari kolesterol. Yang ketiga, perbanyak minum air putih hangat, konsumsi garlic. Apa garlic? Garlic adalah zat yang terdapat dalam bawang putih. Iya betul, bawang putih. Ya. Jadi yang terdapat dalam bawang putih. Bagaimana cara mengkonsumsinya? Mengkonsumsi garlic itu jangan dimakan tunggal. Jangan cuma makan bawang putihnya saja. Kenapa? Karena sifat bawang putih itu panas. Jadi kalau kita langsung makan, itu pertama lambung akan mengalami kepanasan. Yang kedua, email gigi. Email gigi juga akan mengalami panas, sehingga sering akan mudah rapuh. Terus bagaimana cara mengkonsumsi garlic? Konsumsi garlic itu pertama boleh dikukus dulu, ya, atau di blender campur dengan madu. Jadi ambil 1 siung besar bawang putih, campur madu 2-3 sendok, campur air putih 1 gelas kecil, di blender semuanya sampai halus, boleh diminum. Jadi jangan tunggal. Kalau tunggal itu bisa mengakibatkan radang lambung intinya. Makanya kalau orang yang punya penyakit MAH, itu tidak direkomendasikan langsung mengkonsumsi garlic. Tidak direkomendasikan mengkonsumsi bawang putih. Secara langsung ya, harus ada medianya. Yang ketiga, konsumsi habatus sauda. Kemudian bekam di titik dhahril a'la, katifain dan akhdain. Jadi bekam di titik punggung, ya, punggung atas, ya, katifain dan akhdain, pundak dan leher. Karena di sini biasanya terasa beratnya di sini nih orang yang kena kolesterol itu. Bekam di titik dhahril a'la, dibelikat ya, dibelikat di pundak dan di leher belakang. Itu titik bekamnya. Insya Allah dengan seperti itu akan mempermudah kita terhindar dari penyakit kolesterol. Nah sekarang hipertensi. Hipertensi itu adalah penyakit yang diakibatkan oleh tekanan darah yang terlalu tinggi akibat detak jantung yang terlalu kencang. Idealnya tensi darah kita itu adalah sistolnya yang tingginya itu adalah 100 sampai 140. Diastolnya
dari mulai 60 sampai 100. Dan jedanya antara sistol dengan diastol itu adalah 40. Contoh, kalau sistolnya 180, maka yang pernya itu idealnya 80. 120 per 80, itu ideal. Kalau sistolnya 140, diastolnya 100, itu masih normal. 140 per 100 itu masih normal. Tapi kalau 140 per 80, maka hipertensi dia. Atau misalkan 150 per 70, maka dia sebetulnya hipotensi dia. Jadi idealnya sistol dengan diastol itu adalah 40. Dengan ketentuan tadi, sistolnya kurang lebih 100 sampai 140. Diastolnya 60 sampai 100. Jadi pernya itu ya jedanya 40. Range-nya 40. Dan banyak sekali potensi yang mungkin terjadi akibat darah tinggi ini. Yang pertama serangan jantung, stroke, kebutaan, masalah ginjal ya, dan gagal hati. Itu penyakit-penyakit yang sangat mungkin terjadi akibat hipertensi, tekanan darah tinggi. Sebaiknya kita cek setiap hari sih darah tinggi. Ya, tensi darah kita sebaiknya kita cek setiap hari. Supaya apa? Supaya lebih bisa menjaga gitu kondisi darah kita. Penyebabnya apa? Emosi atau amarah tidak terkontrol. Ini penyebab utama. Jadi bukan kebalikannya, Bu ya. Bukan berarti orang yang darah tinggi menjadi pemarah, bukan. Justru kalau orang yang pemarah itu bisa menjadi darah tinggi. Sekali lagi, bukan darah tinggi yang menyebabkan orang jadi pemarah, bukan. Tapi justru pemarah yang menyebabkan orang menjadi darah tinggi. Yang berikutnya, konsumsi garam atau asin berlebihan. Hati-hati mengkonsumsi asin berlebihan, itu penyebab darah tinggi. Yang berikutnya, kurang aktivitas gerak, kurang minum, dan gejalanya berat dan panas di area belakang kepala dan bahu dan pundak. Bahu ya, bukan bahu. Berat dan panas di area kepala belakang, bahu, dan pundak. Kemudian, susah mengendalikan emosi dan amarah. Yang berikutnya, wajahnya berwarna kemerahan. Jadi kalau ibu bertemu dengan orang yang begitu ketemu aja wajahnya udah agak kemerahan, itu hati-hati, mungkin orang itu sedang mengalami darah tinggi. Jangan diajak bercanda, Bu. Bisi orang itu langsung naik darahnya gitu. Terpancing emosinya. Saya sering menemukan gitu ya, orang yang wajahnya agak kemerahan, itu tensinya tinggi biasanya. Sesak napas, mudah lelah, itu juga darah tinggi. Dan biasanya di ujung jari itu agak merah. Ya, ujung jarinya agak merah kalau orang yang terkena darah tinggi. Ya, jadi kalau kita salaman, begitu kita lihat ujung jarinya udah mulai agak tinggi, hati-hati, mungkin dia darah tinggi. Berikutnya untuk penanganan, perbanyak istighfar dan kontrol emosi jelas. Kemudian kurangi makanan yang mengandung garam. Kemudian olahraga, terapi air putih satu persatu, sama tadi ya, sama dengan penyakit asam urat tadi. Jadi mengkonsumsi air 1 jam 1 gelas itu perlu, supaya apa? Supaya aliran darah kita lancar dan jantung kita terbantu, ya, terbantu, tidak terlalu kencang. Konsumsi garlic sama, karena garlic juga selain untuk menghancurkan kolesterol, juga untuk menurunkan tensi darah. Yang berikutnya konsumsi habatus sauda. Itu bekamnya di mana? Bekam di titik Zohril A'la, Katifain, dan Kahil. Jadi bekam titik belikat, di bahu, dan di kahil, tengah-tengah, di punuk. Bukan di leher, bukan. Karena untuk di leher ini, justru untuk menaikkan tensi darah. Ya. Di bahu ini adalah untuk menaikkan tensi darah. Jadi hati-hati, kalau untuk di leher itu, menaikkan tensi darah. Jadi untuk orang yang darah tinggi, jangan dibekam di leher. Bekamnya di bahu. Karena bahu itu adalah titik untuk menurunkan tensi darah. Jadi kurang lebih itu, Bu.